Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, Pak. Siang, Mbak. Apa kabar semuanya? Sehatkah? Siang, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Baik Bapak Ibu, saya ada sedikit ice breaking. Coba kedua tangan Bapak Ibu disatukan. Nah, coba ya kita hitung Bapak Ibu ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah sisanya ada 4 Bapak Ibu. Sisanya 4, 6 tambah 4 tentu pasti 10 ya. Jawabannya pas, jari kita 10. Coba kalau kita hitung dari belakang. 10, 9, 8, 7, 5, 6 tambah sisanya 4. Benar ya? Saya ulangi Bapak Ibu ya, salah. 10, 9, 8, 7, 6 ditambah sisanya 5. Jadi 11. Nah itu Bapak Ibu. Pertanyaannya kenapa bisa? Ketika kita ngitung dari awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 4 pas 10. Tapi ketika kita ngitung dari 10, 9, 8, 7, 6 tutup sama 6, tambahkan sisanya 5 menjadi 11. Ada yang bisa membantu memberikan jawabannya Bapak Ibu? Jadi kita jadi 11 ketika kita hitung dari atas. Kenapa itu bisa seperti itu Bapak Ibu? 10, 9, 8, 7, 6 sampai 6 hitungannya, tambah 5, 11. Mungkin Bagaimana, karena itu mungkin gimana Pak? Karena itu mungkin bukan menghitung Pak. Karena kalau ngitung itu kan mulai dari 1, 2, 3, 4. Nanti kalau misalkan kita start mungkin jadi dari angka yang besar, itu kan menghitung mundur. Berarti ya, bukan Pak, dari start awalnya Pak, mungkin ya Pak. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, itu sebagai ice breaking saja Bapak Ibu. Ternyata ketika kita menghitung 10, 9, 8, 7, 6 yang kita hitung itu sebenarnya bukan 6, tapi ada 5. Beda dengan ketika kita hitung dari awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, memang dia ada 6 Bapak Ibu. Jadi menghitung dari belakang dan menghitung dari awal itu pasti berbeda hasilnya. Baik, mungkin itu. Bapak Ibu, kita akan mulai materi kita. Saya coba screen dulu. Bentar Bapak Ibu. Screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik. Materi yang mau saya sampaikan pada siang hari ini adalah komponen modul ajar. Jadi sebelum kita melihat atau mengetahui apa saja sih yang menjadi komponen modul ajar, yang pertama kita pahami dulu konsep dari modul ajar itu. Dikatakan di sini modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna.
Jadi modul ajar di sini tentu sangat berhubungan penting ketika kita terjun ke lapangan di dalam mengajar. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi komponen di dalam modul ajar ada 3. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Jadi ketiga inilah yang menjadi komponen-komponen modul ajar yang akan Bapak Ibu buat nanti. Kita akan bahas satu persatu. Untuk informasi umum, yang pertama adalah identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari identitas yang terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, hampir sama dengan perangkat atau RPP. Lalu jenjang sekolah, mau SD, SMP, ataupun SMA, lalu kelas, dan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Tentu jam di unit Bapak Ibu dengan jam di unit yang lainnya berbeda ya. Ada yang 1 jamnya 45 menit, ada yang 40 menit, dan tentu ada yang juga 60 menit. Itu yang pertama adalah identitas umum. Lalu yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi adalah prasyaratnya sebelum masuk ke materi tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang akan kita rancang. Lalu setelah itu, di dalam informasi umum ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tentunya kita sudah tahu, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, ataupun kreatif. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau PPP dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Jadi dari ke-6 itu kita boleh memilih 1, 2, atau 3 yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran di dalam modul kita Bapak Ibu. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dengan jelas di dalam. Yang pertama adalah materi atau isi pelajaran, pedagogi, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Itulah yang bagian ketiga. Lalu bagian keempat di dalam informasi umum adalah sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Tentu sarana ini dan prasarana ini sangat berpengaruh penting Bapak Ibu ketika kita mengajar di dalam kelas. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi, termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam, dan bermakna. Lalu yang berikutnya adalah target peserta didik di dalam informasi umum. Peserta didik yang menjadi target yaitu ada 3 poin di sini. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal. Ini adalah umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Biasanya ini peserta didik yang ketika diajarkan, dia langsung bisa menerima ataupun mencerna materi yang kita berikan. Lalu yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas. Hanya satu gaya misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar. Kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Karena ada contoh memang siswa ketika belajar itu memang dia harus mendengarkan musik baru konsentrasi. Kalau tidak mendengarkan musik, dia tidak bisa konsentrasi. Jadi ada berbeda-beda ya Bapak Ibu antara peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir
arah tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Lalu yang terakhir adalah model pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Jadi ini Bapak Ibu yang komponen yang pertama di dalam modul ajar, yaitu informasi umum. Mungkin untuk yang pertama ini apakah ada kira-kira masukan pendapat dari Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, komponen yang lain? Baik, kalau tidak ada? Cukup. Baik, kalau tidak ada, kita masuk komponen modul ajar yang lain adalah komponen inti. Di dalam komponen inti, terdapat yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang diinginkan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Lalu tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, yaitu pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaborasi dan strategi komunikasi. Jadi ini tujuannya tentu harus kita buat di dalam komponen inti. Lalu yang berikutnya, di dalam komponen inti terdapat pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika mereka mendapatkan materi pelajaran, artinya ketika di dunia mereka nanti, mereka akan dapat mengaplikasikan materi itu dalam kehidupan mereka. Contoh kalimat pemahaman bermakna yaitu manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Inilah yang menjadi pemahaman bermakna. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi pertanyaan ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat tadi. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Lalu, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa untuk mengungkapkan pendapat dia atau masukan dia sebelum masuk ke pelajaran yang akan diajarkan. Lalu yang berikutnya di dalam komponen inti terdapat kegiatan pembelajaran. Ya, jadi seperti perangkat yang saya sebutkan tadi dalam RPP ada kegiatan. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Lalu yang terakhir adalah asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada beberapa jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik. Lalu asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Lalu asesmen pada akhir proses pembelajaran, yaitu sumatif. Jadi ada 3 bentuk asesmen yang akan dibuat di dalam komponen inti. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan, yang pertama adalah sikap. Profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri,
penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Lalu performa, presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Lalu sini ada juga tertulis, tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, atau benar salah. Jadi banyak jenis-jenis soal di dalam asesmen ini. Lalu, ada lagi rupanya Bapak Ibu, bukan yang terakhir, pengayaan dan remedial. Setelah asesmen tentu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi ini pengayaan untuk siswa peserta didik yang sudah paham atau sudah mengerti dengan materi yang diajarkan. Lalu remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Jadi ini adalah pengayaan dan remedial yang dibuat setelah asesmen dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, untuk komponen modul ajar yang ketiga adalah lampiran. Di dalam lampiran ada yaitu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini tunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk memberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Ini adalah lembar kerja. Lalu yang kedua adalah bahan bacaan guru atau peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Lalu di dalam lampiran juga terdapat glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah. Jadi dalam materi itu ada istilah-istilah apa yang mungkin kita harus jelaskan supaya peserta didik paham dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik itu buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Jadi inilah Bapak Ibu komponen-komponen yang terdapat di dalam modul ajar yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita untuk membuat modul ajar lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, di sini saya juga memiliki contoh modul ajar yang sudah jadi. Saya akan hentikan dulu, saya akan kirim lagi presentasinya. Bentar Bapak Ibu. Bagaimana ini? Bentar ya, Bapak Ibu. Dia tidak bisa. Mungkin Bapak Ibu sambil saya mencoba untuk memasukkan presentasi saya, ada tanggapan, pertanyaan, atau masukan dari materi yang saya sampaikan? Bagaimana? Sudah pas, Pak, sepertinya sudah cukup. Sudah mantap. Sudah mengerti. Ada masukan? Bapak Ibu yang lain? Menambahkan tadi ya Pak, yang di Boleh, Bu. pembelajaran itu menurut saya tujuan pembelajaran kan kemarin kita harus mencantumkan KKV, kompetensi, konten, dan variasi. Selain ada komponen modul ajar itu, ada ini enggak prosedur pembuatan modul ajar enggak Pak? Baik,
Itu tadi tanggapan atau pertanyaan, Bu? Tanggapan dan pertanyaan. Pertanyaannya. Saya kira tadi pas Ibu bilang tanggapan, saya tidak perlu menjawab ya. Ternyata ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan bantuan jawabannya? Tadi apa, Bu? Ada Bu Dwi? Bu Sabta ya? Prosedur penyusunan modul ajar, Pak. Prosedur penyusunan modul ajar ya? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada prosedurnya? Mungkin prosedurnya kita menyusunnya sesuai sistematika atau komponen yang harus tercantum di dalam modul ajar, dimulai dari informasi umum, komponen inti, hingga lampiran. Jadi prosedur Baik, terima kasih. kita mengikuti dari awal gitu, Pak. Kuat Ibu ya, harus harus beraturan, sistematis. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Pak Juniarman, bagaimana Pak pendapatnya dengan modul-modul ini? Atau mungkin saya lempar pertanyaan untuk kita diskusikan Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi perbedaan dari modul ajar ini dengan RPP yang pernah kita buat? Mungkin dari komponen-komponennya ya, tentu sudah berbeda. Atau ada dari mengarah ke profil pelajar Pancasila kali ya, Pak? Ya, itu juga Bu, salah satu. Ada lain Bapak Ibu? Komponennya lebih rame, Pak. Lebih ribet, lebih rame ya? Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, kira-kira ini saya tidak bisa menampilkan contoh dari modul ajar yang ada. Maaf Bapak Ibu, tidak bisa ditampilkan. Tidak tahu karena apa. Saya sudah coba dari tadi. Tidak muncul ya. Gimana Bapak Ibu? Ya Pak. Sudah Tadi, selesai Pak, waktunya? Ya. Ya Pak? Mungkin menanggapi tadi dari Bu Dwi tadi, prosedurnya tadi, mungkin ada analisis kondisi kemarin ya Pak, kalau nggak salah. Kondisi lingkungan sekolah, terus membuat alur tujuan pembelajaran, terus yang sampai dengan membuat tindakan, mungkin terakhirnya adalah evaluasi dan tindakan lanjut mungkin. Itu mungkin Bu ya. Tanggapannya. Ya, makasih Pak. Ya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak, sama-sama Pak. Bu Sabta? Belum kedengaran suaranya Bu Sabta? Iya Bapak. Gimana Bu? Masih semangat kan? Asik Pak. Mungkin perbedaannya dari modul ajar sama RPP itu seperti kata Bu Mayes, Pak Juniarman dan Bu Dwi tadi, dia lebih rame, terus ada profil Pancasila itu Pak. Belajar Pancasila ya. Ya, baik. Baiklah, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, mungkin sampai sini penjelasan yang bisa saya bawakan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat kita semakin memahami dan semakin mengerti dalam membuat komponen-komponen di dalam modul ajar yang akan kita terapkan nanti. Baik, untuk mengakhiri, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke Pak, makasih Pak. Ya Pak. Pak, untuk matikan rekaman gimana Pak? Aduh. Bu, rekamnya nggak bisa diklik, Bu. Kenapa ya, Bu ya? Stop recordnya. Iya, recordnya. Apa ini ya? Mungkin selesai recordnya kalau Kita live tutup gitu mungkin ya, Pak. Kita Kita tutup. live aja mungkin Pak. Ya. Oh, langsung live ya? Nah, mungkin Pak. Iya, mungkin selesainya kalau kita live Baik, rekamannya. terima kasih Pak.